Aero Street, sebuah brand fashion lokal yang belakangan namanya makin banyak dikenal oleh masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat penggiat fashion. Saking banyak peminatnya, Aero Street pernah mendapatkan penghargaan Shopee Super Award sebagai super favorit brand pada tahun 2021. Padahal 3 tahun sebelumnya, nama Aero Street sama sekali tidak terdengar gaungnya. Saking hebatnya Aero Street ini, ia berhasil membuat sepatu kolaborasi dengan salah satu putra Presiden Republik Indonesia, yaitu Gibran Rakabuming, yang menjabat sebagai wali kota Solo dan saat ini menjadi cawapres di pemilu 2024. Aero Street juga berkolaborasi dengan banyak nama besar lainnya seperti Endang Sukamti, KFC, Peter, Shinchan, Dragon Ball, dan bahkan produknya selalu habis ribuan piece saat flash sale dalam hitungan detik saja. Jadi apa rahasia di balik semua ini? Bagaimana bisa sebuah brand namanya meroket dalam waktu singkat? Siapa yang berperan untuk menciptakan fenomena ini? Dan bagaimana perjalanan Aero Street dari biasa saja hingga menjadi primadona? Mari kita bahas di segmen Ngomongin Sejarah Brand edisi Aero Street bersama saya Aditya dari channel Lokalpedia. Intro dulu. Nama Aero Street pertama kali mengudara di dunia digital pada bulan Agustus tahun 2020. Tetapi sebenarnya Aero Street telah ada sejak 6 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014. Didirikan oleh seorang pemuda bernama Aditya Caesariko yang sampai saat ini masih berkontribusi langsung dalam proses bisnis Aero Street. Tetapi bagaimana dan kenapa Mas Riko kepikiran untuk membuat merek sepatu sendiri? Ayah Mas Riko adalah sosok yang sangat berperan dalam mengenalkan Mas Riko kepada dunia bisnis sepatu. Saat itu awal tahun 2000-an, ayah Mas Riko bekerja di sebuah pabrik produksi buku. Dari pekerjaannya inilah ia mendapatkan relasi seseorang dari sebuah pabrik sepatu di Surabaya. Pabrik sepatu tersebut menyampaikan kepada ayah Mas Riko bahwa mereka ingin masuk ke pasar sepatu di daerah Jawa Tengah karena menurut mereka Jawa Tengah memiliki potensi pasar yang masih hijau. Dengan cara mereka ingin merekrut seseorang untuk menjadi distributor produk sepatu mereka. Maka muncullah nama Mas Riko sebagai rekomendasi. Dan pada saat tahun 2006, Mas Riko yang menginjak usia 20 tahun menjalani pekerjaannya sebagai distributor sepatu di wilayah Jawa Tengah. Singkat cerita, Mas Riko sukses menjadi distributor sepatu. Merek-merek yang dipegangnya seperti Ando, ATT, New Era, Swallow, dan lain-lain mengalami peningkatan distribusi yang tajam. Dalam sekali pengiriman saja jumlahnya mencapai 5 sampai dengan 20 truk. Tapi kesuksesan ini dianggap Mas Riko bukanlah titik finish dari karirnya. Di dalam diri Mas Riko masih tersimpan gairah yang kuat untuk memperluas jangkauan pemasaran sehingga menambah omset. Tetapi keinginannya ini terbentur oleh aturan yang berlaku sebagai seorang distributor. Aturan yang cukup berdampak besar adalah larangan bagi seorang distributor untuk menjamah wilayah lain. Dari sinilah mulai terbesit keinginan untuk menciptakan produk sepatu sendiri. Sambil tetap bekerja sebagai distributor, ia mengawali percobaannya untuk membuat sepatunya sendiri dengan cara bekerja sama dengan pabrik-pabrik
di Surabaya. Tetapi sepatu-sepatu yang diproduksi itu selalu tidak dapat memenuhi standar ekspektasi yang diharapkan oleh Mas Riko. Contohnya seperti detail yang selalu tidak pas dan tidak bagus. Akhirnya, mekarlah keinginan untuk berdikari. Mas Riko ingin menciptakan merek sepatunya sendiri dan memproduksinya di pabrik miliknya sendiri. Maka dimulailah perjalanan babat alas Aero Street pada tahun 2012. Meski telah bertahun-tahun berada di bisnis sepatu, pengalaman Mas Riko ini berada di sektor pemasaran, bukan produksi produk. Menyadari kekurangannya ini, Mas Riko pun mencari solusinya. Alih-alih menyewa orang untuk menjadi kepala produksi, Mas Riko justru menuntut dirinya sendiri untuk belajar lagi tentang bagaimana cara memproduksi sepatu. Maka terbanglah Mas Riko bersama satu orang temannya, yaitu Mas Yohan, ke negeri Cina untuk belajar. Sekalian untuk membeli mesin yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi sepatu. Ada alasan kenapa Mas Riko memilih negara Cina sebagai destinasi belajarnya. Salah satunya karena Cina adalah negara yang berhasil menciptakan produk-produk yang menarik tanpa membebankan biaya produksi yang besar, sehingga harga jualnya lebih murah dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rasa penasaran ini menuntun Mas Riko untuk sampai ke negeri tirai bambu. Benar-benar seperti kata pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Dengan membawa niat dan uang yang cukup, Mas Riko dan Mas Yohan berhasil sampai ke negeri Cina. Tetapi ada satu masalah. Mereka tidak bisa bahasa Mandarin. Padahal bahasa Mandarin adalah bahasa yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat negara Cina. Ini adalah masalah yang besar. Karena tanpa komunikasi yang nyambung, maka tidak akan ada kegiatan pembelajaran yang dapat berhasil. Tapi untungnya mereka berdua dapat menemukan solusi yang kreatif, yaitu dengan berbicara dan direkam menggunakan ponsel, lalu diterjemahkan menggunakan aplikasi. Masalah komunikasi beres, mereka pun mencari pabrik yang dikehendaki melalui internet. Dan setelah menemukannya, Mas Riko dan Mas Yohan menyampaikan tujuannya, yang ingin membeli mesin injeksi sepatu. Tetapi mereka hanya mau membelinya jika Mas Riko dan Mas Yohan diajari bagaimana cara menggunakan mesin itu selama 2 minggu. Dan pihak penjual pun setuju. Lalu setelah beres 2 minggu belajar, Mas Riko dan Mas Yohan pun membeli mesin injeksi sepatu tersebut yang merogoh kocek kisaran 1, sekian miliar. Dari mana modal untuk membeli mesin tersebut didapatkan? Tentu saja dari hasil menjadi distributor sepatu selama bertahun-tahun. Urusan di Cina pun selesai. Akhirnya mereka balik kampung ke Indonesia untuk menapaki babak baru. Dua tahun setelahnya, nama Aero Street resmi dirilis. Kala itu Mas Riko masih menjadi distributor sepatu. Lalu pada tahun 2015, ia memanfaatkan sebagian gudang distribusi miliknya untuk dijadikan tempat produksi sepatu Aero Street. Di momen perdana itu, produk sepatu Aero Street masih diperuntukkan untuk kaum pelajar saja, yang karena untuk sekolah, maka warnanya pun tidak jauh-jauh dari hitam atau putih. Belum pernah sekalipun terpikirkan untuk menciptakan model-model sepatu fashion yang kita kenal di hari ini. Di tahun 2015 itu, seperti biasa, Mas Riko masih menjalani profesinya sebagai distributor
merek-merek sepatu milik orang lain. Sambil berkeliling, ia menawarkan merek sepatu miliknya sendiri, yaitu Aero Street. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2016, mulai terlihat animo masyarakat kepada produk sepatu Aero Street meningkat cukup tinggi. Maka di tahun yang sama, Mas Riko memutuskan untuk membangun pabrik Aero Street yang lebih besar di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan mulai tahun 2016 ini, langkah kaki Aero Street menapaki jalan kesuksesan dimulai. Berkat pengalaman bertahun-tahun di pemasaran dan distribusi sepatu, Mas Riko jadi tahu betul akar dan alur proses bisnis sepatu. Maka meningkatlah pesat permintaan kepada produk sepatu Aero Street. Luas pabrik pun secara bertahap terus bertambah untuk mengejar skala produksi. Sepatu-sepatu sekolah merek Aero Street semakin menjamur, khususnya di wilayah Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah. Meski pada tahun-tahun itu, internet mulai berkembang dan marketplace serta sistem jual beli online mulai dikenal oleh masyarakat. Tetapi Mas Riko memutuskan agar Aero Street lebih fokus kepada bisnis offline dan sama sekali tidak berminat untuk masuk ke ranah online. Alasannya karena Aero Street lebih tertarik untuk memproses orderan dalam jumlah banyak sekaligus dari distributor sepatu mereka daripada menjual pasang per pasang kepada konsumen. Semua terasa baik-baik saja. Aero Street berjalan lancar menuju ke puncak. Hingga akhirnya tibalah pada periode akhir tahun 2019 yang merupakan awal masa yang sangat sulit bagi berbagai macam sektor bisnis karena kemunculan COVID-19 yang menggemparkan dunia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019. 3 bulan kemudian, yaitu pada 2 Maret tahun 2020, COVID-19 pertama kali ditemukan masuk ke Indonesia. Tak lama, pemerintah mengambil kebijakan lockdown di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan lockdown berpengaruh secara langsung kepada berbagai macam bisnis, termasuk bisnis sepatu Aero Street. Tidak ada penjualan yang terjadi saat itu, maka tidak ada perputaran uang yang terjadi. Kartu stok macet menimbulkan banyak sekali barang yang tertimbun di gudang milik Aero Street. Saking banyaknya sampai menggunung menyentuh atap gudang. Tetapi Mas Riko masih optimis. Dia menduga pada bulan Juli tahun 2020 COVID akan selesai dan bisnis kembali normal. Maka perusahaan Aero Street yang kala itu memiliki pegawai sebanyak 2.000 orang tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada pemecatan pegawai. Mas Riko menggunakan uang hasil omset selama ini untuk menutupi biaya produksi. Tetapi pandemi tidak kunjung membaik. Lockdown tetap diberlakukan. Semua aktivitas sosial dibatasi dan bahkan dilarang, termasuk larangan bersekolah. Maka otomatis permintaan pasar terhadap sepatu sekolah menjadi tidak ada dan kosong. Keadaan ini membuat pelik Mas Riko karena stok sepatu yang diproduksi dan bahan mentah masih sangat banyak. Dan di sisi lain ada 2.000 karyawan yang harus ia beri gaji. Akhirnya muncullah sebuah ide. Mas Riko ingin membuat sepatu fashion dan akan dipasarkan secara online. Tetapi sepatu fashion identik dengan desain estetik dengan kombinasi warna-warna yang menarik. Sedangkan pada kala itu, bahan-bahan yang dimiliki Aero Street hanyalah berwarna hitam dan putih. Lagi pula, alur bisnis online sangatlah asing bagi Mas Riko. Selama 14 tahun yang ia jalani adalah proses bisnis secara offline. Mas Riko masih tidak tahu apa-apa soal bisnis online kala itu. Tapi tentu saja, hambatan itu bukanlah hal yang membuat Mas Riko pasrah dan menyerah. Maka sebuah tindakan pun diambil. Mas Riko menyuruh orang-orang di perusahaannya untuk menghubungi pihak distributor bahan baku
dan meminta agar dapat menukarkan bahan-bahan sepatu yang hitam putih itu menjadi bahan-bahan sepatu yang beragam warnanya. Lalu, setelah mendapatkan bahan baku yang baru, Mas Riko dan timnya mengembangkan sebuah desain sepatu fashion Aerostreet yang pertama. Di saat yang sama, Mas Riko mulai belajar tentang sosial media, khususnya Instagram. Lalu, pada bulan Agustus tahun 2020, Aerostreet mulai merintis akun Instagram dan sektor bisnis online mereka. Mas Riko meminta bantuan tambahan kepada Mas Rizal dan Sam yang merupakan keponakan Mas Riko yang memiliki skill di bidang fotografi dan modeling. Tak lama, prototipe dari sepatu fashion Aerostreet yang pertama diumumkan beritanya melalui akun Instagram Aerostreet. Sepatu tersebut adalah Aerostreet 2D. Tak disangka, animo masyarakat ternyata cukup tinggi. Disitulah Mas Riko melihat potensi pasar di sektor bisnis online ini. Aerostreet mulai fokus mengembangkan akun Instagram mereka. Mas Riko mengalokasikan banyak budget untuk beriklan di Instagram. Menurut wawancara dengan Dr. Tirta, Aerostreet merogoh kocek sampai dengan 30 hingga 40% dari omset untuk beriklan di Instagram. Proses bakar uang ini mereka lakukan dan jalani selama kurun waktu sekitar 1 tahun. Mas Riko juga menemukan formula unik dalam mengembangkan bisnis online Aerostreet. Pertama adalah dengan menambahkan varian sepatu limited edition hasil kolaborasi yang ternyata secara mengejutkan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sepatu limited hasil kolaborasi yang pertama kali dirilis oleh Aerostreet adalah Aerostreet X Endang Sukamti yang kemudian segera disusul oleh kolaborasi dengan nama-nama besar lainnya seperti kolaborasi dengan KFC, Better, Shinchan, KitKat, Dragon Ball, Gibran Raka Buming, dan lain sebagainya. Pokoknya Mas Riko meminta perusahaannya agar setiap bulan minimal membuat 1 produk sepatu kolaborasi. Kedua, yaitu dengan membuat konten yang memupuk awareness dari para followernya di Instagram. 2 hal itu dilakukan karena menurut Mas Riko, agar dapat bertahan dan berkembang di bisnis secara online, tidak dapat hanya dengan berjualan seperti biasa saja. Kemudian, nama Aerostreet semakin dikenal oleh khalayak ramai. Tagline-nya yang berujar "Lokal tak gentar" menjadi ciri khas yang diingat oleh para konsumen, sekaligus menjadi kebanggaan ketika menggunakan produk-produk dari Aerostreet. Kebanggaan konsumen terhadap sepatu Aerostreet juga diimbangi dengan kualitas sepatu Aerostreet yang sangat baik dan nyaman. Hal ini dikarenakan proses pemilihan bahan baku dan pembuatan yang teruji mutu secara detail. Mas Riko selalu berkontribusi secara langsung dalam proses pembuatan produk sepatu Aerostreet, sehingga hasil akhirnya tetap memenuhi ekspektasi standar yang ditetapkan. Faktor lain yang membuat Aerostreet lekas menjadi primadona di hati masyarakat Indonesia adalah karena mereka juga menjalani jargon Aerostreet itu sendiri yang berbunyi "Everyone can buy a good shoe", yang dalam bahasa Indonesia berarti semua orang dapat membeli sepatu yang bagus. Maksudnya, sepatu-sepatu Aerostreet yang unik, berkualitas, dan nyaman itu haruslah dapat dibeli oleh orang-orang yang berdompet langsing sekalipun. Maka dari itu, harga jual sepatu Aerostreet berada di kisaran 100.000 hingga 200.000-an saja di official store mereka. Maka tak heran jika produk-produk Aerostreet terjual layaknya kacang goreng. Semua ide dan usaha yang telah Aerostreet gelontorkan terbayar impas. Pada akhirnya, fase bakar uang yang mereka lakukan selama setahun mendapatkan kembaliannya saat Lebaran tahun 2021. Jumlah orderan meningkat pesat dan jadi salah satu titik balik yang penting. Keberadaan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee sangat membantu penjualan sepatu-sepatu Aerostreet. Perebutan produk berjalan lancar dan progresif. Nama Aerostreet semakin harum dikenal banyak orang. Hingga akhirnya
Pada tahun 2021 pula, Aerostreet mendapatkan penghargaan sebagai super favorit brand oleh Shopee. Di tahun 2021 juga, Aerostreet merintis divisi baru mereka, yaitu apparel, yang membuat produk-produk seperti kaos, sweater, dan jaket. Alasan dibalik pembuatan segmen baru ini terbilang unik, yaitu karena Mas Rico mangkel pernah ditolak oleh salah satu brand besar ketika mengajak brand tersebut untuk berkolaborasi membuat apparel. Saking mangkelnya, Mas Rico sampai tidak bisa tidur selama 2 hari. Lalu di hari ketiga, Mas Rico pergi ke Jakarta untuk mencari kepala produksi. Dan di hari keempat, Mas Rico membeli mesin yang akan digunakan untuk memproduksi apparel. Dan hari-hari selanjutnya adalah hari-hari eksekusi. Maka divisi apparel ini didirikan oleh Mas Rico untuk membuktikan kepada brand tersebut bahwa Aerostreet mampu bersaing dan bahkan menyalip omset mereka. Pada tahun 2022, perusahaan Aerostreet telah menjadi sangat besar. Statusnya sudah PT, yaitu PT Edco Pakismas. Luas pabriknya lebih dari 1 hektar, memiliki 500 sampai dengan 600 mesin jahit, dan mempekerjakan sebanyak 2.500 hingga 3.000 karyawan. Sampai saat ini, Mas Rico masih berkontribusi langsung dalam perusahaan yang telah ia bangun tersebut. Ia belum punya keinginan untuk menyerahkan Aerostreet ke tangan orang lain, karena ia merasa masih sayang dan ingin merawat Aerostreet yang Mas Rico anggap seperti anaknya sendiri. Begitulah perjalanan Aerostreet dari biasa saja hingga menjadi primadona yang kita kenal di hari ini. Jika ada hal yang menurut kalian perlu dikoreksi, bisa disampaikan di kolom komentar. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian ingin mendengar kisah sejarah brand lokal yang lain, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kedepannya Lokalpedia akan membahas hal tersebut. Sekian, terima kasih.